Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable CEO of Cordova Islamic School, Bapak Haji Ahmad Sukito, MPD. The Honorable, the Director of Headmaster of SMK, Mr. Badrutama, MPD. The Honorable, the Headmaster of SMAIT Cordova, Mr. Nahroji, SPD. The Honorable, the Headmaster of SDIT Cordova, Mr. Sobri, SEI, SPD. The Honorable Mr. Dr. Khalid Ahmad Bani Umar as the Director of Iwan Institute, Jordan. The Honorable Mr. Haji Muhammad Husni LC selaku Direktur Kepengasuhan Sekolah Insan Cendekia Madani. The Honorable to the all teachers of SMPIT and SMAIT Cordova, and to the all students of SMPIT and SMAIT Cordova. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us some praises and blessing until we can attend in this barakah place without any trouble and obstacle. Secondly, praise and salutation to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness, and hope all of us could get his syafaat. Amin. Good morning, ladies and gentlemen. I am Lutfia Fitri Afifa. Wa ana Anggi Ariana Jaswito. It is a wonderful and precious change for us to be your master of ceremony in the beautiful morning on Wednesday, 8th of May 2024 in our event Silaturahim Uhwa with Mr. Dr. Khalid Ahmad Bani Umar. On this beautiful occasion, please let us deliver the rundown of today's event. First is singing Indonesia Raya Anthem and Mars Cordova. Al-Banamiju Tsani wa Tilawatul Quranil Karim. Al-Banamiju Tsalitsa wa Al-Khutbah. The fourth agenda is the main agenda of Silaturahim Uhwa. Al-Barnamijul Akhir wa Al-Ikhtitam. The first agenda is singing Indonesia Raya Anthem and Mars Cordova. It will be led by our sister Diva. Please, the audiences are expected to stand up. Indonesia tanah airku.
audiences are expected to sit. Thank you, Diva, for the lead. Toyib, Ratu Al-Banamit Tania, Huwa Qira'atil Quran, Li'akhina Muhammad Abdis Salam Akbar, Tafaddal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The next agenda is speech. The speech will be delivered by the CEO of SIT Cordova, Bapak Haji Ahmad Sugito, MPD. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Dr. Khalid Ahmad Bani Umar dari Jordania yang telah tiba di sekolah kebanggaan kita semua, Cordova 2. Kami haturkan ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Syekh. Juga didampingi oleh Direktur Kepengasuhan Insan Cendekia Madani Boarding School PSD, Ustadz Husni. Insyaallah sehat selalu Ustadz. Selamat datang juga di sekolah Cordova 2. Tidak lupa kepada Bapak Badru Tamam MPD, Direktur Cordova 2 beserta segenap jajaran kepala sekolah telah hadir di tengah-tengah kita. Cordova jauh ya, Cordova 3, Cordova 1 belum bisa hadir. Ada Bapak Sobri, Kepala SDIT Cordova 2, Miss Erna Eni MPD, Mr. Dam dari Cordova 3, dan juga Mr. Nahroji, Kepala SMA Cordova 2 yang saya banggakan, beserta segenap jajaran Dewan Guru Cordova 2. Tidak lupa para pemuda hebat, anak-anakku semua, pemuda-pemudi Cordova 2, putra-putri terbaik Cordova 2, SMP maupun SMA. Ini SMP sama SMA aja Pak Badru. Baik, luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur di siang hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban kita, aktivitas kita sebagai seorang pelajar, terus tumbuh belajar dan terus berkarya. Selagi Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, tidak ada kata malas dalam kamus kehidupan kita. Kita harus tetap memiliki rasa gigih, semangat untuk terus belajar dan belajar. Dan bersyukur luar biasa di kesempatan yang istimewa ini. Hari ini kita kedatangan tamu, merupakan suatu kehormatan bagi kita semua. Kita kedatangan tamu Dr. Khalid, jauh dari Jordania. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kelak nanti putra-putri terbaik Cordova juga bisa menjadikan beliau sebagai tokoh yang bisa berkeliling dunia. Nah, beliau ini ternyata sudah lama keliling dunia. Malaysia, bertahun-tahun juga di Malaysia, dan hari ini hadir di tengah-tengah kita. Ini tidak lain, tidak bukan adalah merupakan wasilah dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Selanjutnya, sholawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, manusia agung yang kita nanti-nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah ini nanti kelak berhak disapa, disambut, dicari-cari oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di padang mahsyar itu ada orang yang paling sibuknya luar biasa. Tidak lain, tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga. Tapi ternyata pada saat itu Rasulullah
mencari-cari umatnya. Mana umatku akan diberikan syafaatnya. Mana umatku dicari dan terus dicari untuk diajak bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di antara pencarian di sekian puluh miliar manusia, di situ ada kita semuanya yang kelak akan diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan kita istiqomah, kita memiliki semangat untuk terus mencari ilmu, terus berkarya, tidak mau membuang-buang waktu secara percuma, tidak mau menyia-nyiakan waktu kita. Kita senantiasa mengisi setiap relung waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif. Kita punya gadget, kita punya HP, tidak pernah kita menyia-nyiakan dengan gadget kita, dengan HP kita untuk melihat hal-hal yang negatif. Dan insya Allah kelak HP apapun yang kita punya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan gadget kita bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang makin soleh, rajin bersolawat kepada baginda Rasulullah. Nah, ketika kita rajin bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kelak benar-benar kita menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya, Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua yang Bapak banggakan, nanti akan ada pertemuan khusus dengan dokter. Silahkan nanti disimak dengan baik-baik. Beliau ini mungkin ya merupakan masih keluarga besar. Kalau kita bicara tentang Yordania, apa yang kita ingat tentang Yordania? Apa? Wisata? Ya. Kita ingat tentang kisah beberapa orang pemuda. Kisah apa itu? Kisah apa? Siapa yang berani angkat tangan? Kisah apa yang tertuang juga di Al-Quran? Beberapa orang pemuda hebat. Kisah? Ya, siapa tadi yang menyebut Ashabul Kahfi? Ya, jumlahnya ada berapa? Coba angkat tangan. Kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ada yang tahu jumlahnya berapa orang? Angkat tangan coba. Ya, dan saya yakin kalian ini merupakan bagian orang-orang pemuda-pemuda yang terus gigih. Nah, kisah tentang pemuda Kahfi adalah yang perlu kita ambil spiritnya. Menurut riwayat, pada suatu ketika ada seorang raja zalim yang memaksa seluruh rakyatnya untuk tunduk patuh kepada sang raja, menyembah berhala. Barang siapa yang tidak mau menyembah berhala, maka mereka layak diusir atau dibunuh atau dimatikan. Dan ada Alkisah 7 orang pemuda Kahfi yang akhirnya lebih baik hijrah, menyepi, dan akhirnya ketemulah sebuah gua, namanya Gua Al-Kahfi. Ada yang tahu berapa lama pemuda Kahfi tersebut tertidur di dalam gua tersebut? Berapa? Iya, 300 tahun Masehi. Kalau Hijriahnya adalah 309 Hijriah. Luar biasa. Ini mencerminkan apa? Spirit dari kisah tersebut adalah bahwasanya sesungguhnya kalau kita diajarkan oleh Allah, kalau kita mau tidur jangan lupa berdoa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Karena sesungguhnya terlelapnya kita tidur itu Allah mematikan kita dalam tempo sesaat. Kisah pemuda Al-Kahfi, Allah tidurkan 309 tahun lamanya, dan ternyata mereka pemuda tersebut bisa bangun kembali. Ini tidak lain
tidak bukan adalah sebuah pembelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya setelah kehidupan kita ini nanti kita akan dimatikan, dan setelah kematian itu akan ada kebangkitan lagi. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya, yuk jangan sampai kita selain kita membaca sejarah-sejarah yang lain, sejarah-sejarah peradaban Islam, kita jangan sampai ketinggalan. Baik, nanti mungkin bersama Ustadz Husni akan dipandu berdiskusi, dan anak-anakku semua nanti silahkan disimak dengan baik. Kemudian silahkan bertanya. Syukur yang mahir berbahasa Arab, karena beliau ini adalah tokoh founder lembaga bahasa Arab kelas dunia, yang menurut informasi di Jordan itu dari berbagai macam belahan negara di berbagai macam penjuru bumi belajar bahasa Arab di lembaga beliau. Baik, saya rasa cukup itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita semuanya bisa ambil manfaat dan akan menjadi wawasan dan pengalaman bagi kita semuanya. Dan untuk anak-anak Cordova, putra-putri Cordova, terus kita memiliki spirit cita-cita, mimpi-mimpi yang jauh ke depan. Kalau mungkin yang sekarang kelas 12 sudah ada yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, Bapak berdoa yang belum diterima mudah-mudahan nanti kelak juga akan menyusul, bisa diterima di kampus-kampus terbaik yang diharapkan. Bahkan bukan hanya di situ, untuk adik-adik kelasnya yang lain, teruslah tancapkan, canangkan cita-cita kalian. Bila perlu, kalau zaman dahulu kala saja, ya, para sahabat Nabi sudah melanglang buana keliling di berbagai macam penjuru dunia, di penjuru negara, terutama negara-negara tetangga di Timur Tengah, dan kita juga harus mewarisi kegigihan semangat tersebut. Saat ini banyak pemuda-pemuda yang belajar, ada yang di Jerman, ada yang di Jordan, ada yang di Amerika, ada yang di Birmingham, Inggris, dan lain-lain. Dan begitu juga anak-anak Cordova. Bapak berharap mudah-mudahan kelak akan lahir pemuda-pemudi Cordova yang memiliki kegigihan yang kuat, keberanian, tekad, bisa melanjutkan studinya di berbagai kampus-kampus ternama di berbagai penjuru dunia. Dan selepas dari kampus-kampus terbaik tersebut, kalian akan menjadi tokoh-tokoh terbaik dan kembali ke negara kita menjadi pribadi-pribadi yang bermakna, memiliki semangat untuk terus merubah, melakukan kebaikan untuk sesama, khususnya untuk bangsa kita tercinta. Baik, itu saja. Terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.